Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih apa hubungannya antara ngejar perompak di laut lepas sama urusan nyelamatin lingkungan hidup kita? Kalau dengar kata keberlanjutan global atau sustainability, mungkin yang langsung terlintas di kepala kita tuh soal nanam pohon, daur ulang sampah, atau ngurangin emisi karbon kan? Tapi tahu gak sih ternyata ada sebuah mesin geopolitik raksasa di balik layar yang benar-benar jadi penentunya. Dan anehnya, ini jarang banget diomongin. Nah, oke, mari kita bedah sama-sama di ulasan mendalam kali ini. Kita bakal ngebongkar apa sih sebenarnya mesin geopolitik yang jadi motor penggerak semua tujuan keberlanjutan global kita. Berdasarkan literatur tata kelola global yang mau kita kupas sekarang, nyawa sesungguhnya dari kelestarian alam dan pengentasan kemiskinan itu ternyata bertumpu pada 3 hal krusial: politik, hukum, dan keamanan. Kenapa? Karena tanpa fondasi yang kuat di 3 area ini, segala target indah soal lingkungan di atas kertas cuma bakal jadi angan-angan aja. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari evolusi paradigma pembangunan berkelanjutan, lalu masuk ke pilar tersembunyi tata kelola, lanjut membedah lewat lensa global, ngebahas aksi strategis visioner Indonesia, kemudian turun langsung ke medan pertempuran kejahatan maritim, dan terakhir akselerasi menuju 2030. Bagian 1. Evolusi paradigma pembangunan berkelanjutan. Kira-kira gimana sih ide nyelamatin lingkungan ini berevolusi dari pemikiran zaman dulu banget sampai jadi tata kelola global yang super kompleks kayak sekarang? Menariknya nih, ide ini tuh sama sekali bukan barang baru loh. Bayangin, di tahun 1713 saja, seorang ahli bernama Karlowitz udah ngenalin konsep berkelanjutan di dunia kehutanan. Ya intinya kalau nebang pohon wajib hukumnya buat nanam lagi. Terus lompat ke 1789, Thomas Malthus mengasih semacam peringatan keras. Katanya populasi manusia yang meledak tuh cepat atau lambat bakal nabrak batas maksimal kemampuan alam. Nah, evolusi panjang ini ibaratnya nemu titik puncaknya di tahun 1987 lewat laporan Brundtland yang benar-benar revolusioner. Disinilah buat pertama kalinya para ahli ngegabungin 3 pilar sekaligus: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep inilah yang akhirnya melahirkan visi gede yang kita kenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs di tahun 2015. Lanjut ke bagian 2. Pilar tersembunyi tata kelola. Titik balik yang paling berasa tuh waktu dunia ganti gigi dari era Millennium Development Goals ke target SDGs yang jauh lebih holistik. Nah, yang benar-benar bikin penasaran di sini adalah perbedaan nasib antara sistem yang lama sama yang baru. Kalau MDGs dulu, pendekatannya tuh kerasa banget top down, alias dari atas ke bawah. Kayak donor, ngasih ke penerima. Tapi pas SDGs disahkan di 2015, permainannya berubah total. Aturannya jadi universal, berlaku dari level bawah ke atas, buat semua negara tanpa terkecuali. Dengan satu janji, nggak boleh ada satu orang pun yang ketinggalan. Masalah utama MDGs dulu adalah mereka lupa masukin aspek hukum. Jadi pas ada krisis, banyak pencapaian sosial yang langsung ambyar. Makanya, SDGs sekarang dengan sangat jelas naruh tata kelola sebagai pilar utama. Pilar inilah yang bisa dibilang bertindak sebagai mesin tersembunyi buat ngejalanin semua tujuan lainnya. Coba perhatiin, ada tujuan 16 yang tugas utamanya mastiin hukum beneran ditegakkan dan nyetop aliran dana-dana gelap. Terus tujuan 10 yang ambisinya tuh mangkas ketimpangan ekstrim biar negara-negara berkembang punya suara yang kedengeran di panggung global. Dan pastinya tujuan 17 yang maksa semua negara buat berkolaborasi. Logikanya emang sesederhana itu sih. Percuma kan kita bikin teknologi lingkungan secanggih apapun kalau negaranya lagi perang atau hukumnya masih bisa dibeli. Kondisi ini melahirkan satu cara pandang baru yang super penting, namanya human security atau keamanan manusia. Konsep ini benar-benar ngegeser cara kita mikir. Keamanan itu udah bukan lagi cuma urusan deretan tank militer yang ngejaga perbatasan negara. Keamanan sejati tuh berarti mastiin setiap dari kita bisa hidup dengan martabat utuh, nggak dihantui rasa takut kekerasan, dan nggak mati-matian berjuang cuma buat makan besok. Jujur aja, inilah ruh sebenarnya dari tujuan 16. Masuk ke bagian 3. Membedah lewat lensa global. Tentu aja, nyatuin isi kepala dari 193 negara itu artinya kita terjun bebas ke dalam kolam politik internasional yang penuh intrik. Sumber kita nunjukin 2 sudut pandang utama yang saling tabrakan, tapi wajib banget kita pahamin. Di satu sisi, ada kubu institusionalisme neoliberal yang optimis banget. Mereka yakin 100% kalau negara-negara tuh bisa kerjasama, ngebangun institusi kuat buat nekan emisi sampai ngeberantas kejahatan. Tapi tunggu dulu, di sisi seberangnya ada teori ketergantungan yang ngingetin kita sama realita pahit. Mereka mengkritik tajam kalau struktur global sekarang tuh justru sering nahan negara-negara miskin di pinggiran cuma buat diisap sumber dayanya sama perusahaan multinasional raksasa. Perdebatan inilah yang akhirnya meledakkan gerakan besar yang kita sebut tuntutan akan keadilan lingkungan. Bagian 4. Aksi strategis visioner Indonesia.
Oke, teori emang bagus. Tapi mari kita tarik zoom in sekarang. Gimana sih Indonesia ngerespons kerangka raksasa ini ke dalam kebijakan di negara kita sendiri? Nah, ada satu angka yang lumayan bikin bangga dari laporan ini. Sampai tahun 2024 kemarin, ternyata 61,4% dari seluruh indikator SDGs nasional kita udah berhasil tercapai atau minimal ada di jalur yang benar-benar positif. Pencapaian ini nggak main-main loh, karena angka segini tuh faktanya udah berhasil ngelampaui rata-rata negara lain di kawasan Asia Pasifik. Keren kan? Dan yang paling krusial, statistik ini tuh bukan cuma sederet angka mati buat pameran. Bukti nyatanya, kemajuan di bidang tata kelola ini beneran berasa di kehidupan masyarakat luas. Contoh nyatanya aja, 98,8% populasi kita sekarang udah terlindungi sama jaminan kesehatan nasional, belum lagi makin gampangnya akses masyarakat ke perlindungan hukum. Ini jadi bukti valid kalau komitmen politisis politik itu benar-benar dijalankan, nasib jutaan orang beneran bisa berubah drastis. Hebatnya lagi, efek domino ini nggak berhenti di perbatasan negara kita aja. Di panggung global, Indonesia benar-benar pinter manfaatin filosofi bebas aktifnya. Kita udah ganti baju nih. Dari yang dulunya cuma langganan nerima bantuan, sekarang Indonesia bangkit jadi donor yang cukup diperhitungkan. Lewat lembaga kayak Indonesian Aid, kita udah nyalurin bantuan dan pelatihan ke lebih dari 130 negara berkembang lainnya. Ini tuh contoh hidup gimana tujuan 17 soal kemitraan global bisa dipakai buat jadi jembatan penghubung antara negara-negara kaya di utara dan negara berkembang di selatan. Bagian 5. Medan pertempuran, kejahatan maritim. Nah, sekarang mari kita keluar dari ruang rapat ber-AC dan langsung terjun ke laut lepas. Tempat di mana teori-teori tadi berbenturan sama kerasnya realita. Kita mau ngebedah salah satu ancaman paling brutal di lautan, pencurian ikan ilegal. Siap-siap dengar fakta ini ya. Gara-gara yang namanya IUU fishing, atau aktivitas penangkapan ikan ilegal ini, Indonesia harus nelan kerugian ekonomi sampai coba tebak. 4 hingga 20 miliar dolar setiap tahunnya. Gila gak tuh? Ini bukan lagi sekedar maling ikan eceran, ini tuh ibaratnya perampokan kekayaan alam terang-terangan yang langsung nginjek-injek kedaulatan kita dan ngancurin periuk nasi jutaan masyarakat pesisir. Tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan kalau kita menyelam lebih dalam. Riset ngebongkar kalau maling ikan skala masif ini tuh seringkali cuma jadi tameng terluarnya aja. Sindikat-sindikat yang ngerampok laut kita ini ternyata juga dalang di balik jaringan kejahatan transnasional tingkat tinggi. Mulai dari perdagangan manusia, kerja paksa nelayan, perbudakan modern, sampai nyelundupin senjata dan narkoba di tengah samudera raya. Ada banyak banget nelayan Malang yang diperbudak tanpa pelindung hukum sama sekali di atas kapal-kapal hantu tak berbendera. Di titik inilah kita baru benar-benar sadar, nyelamatin ikan di laut itu 100% gak bisa dipisahin dari urusan nyelamatin hak asasi manusia. Terus, gimana dong cara kita ngelawan gurita kejahatan sebesar dan seganas ini? Nah, Indonesia ternyata punya strategi serangan balik yang cukup agresif dan sistematis. Pertama, dimulai dari aksi shock terapi di dalam negeri. Ingat kan kebijakan yang ngelamin lebih dari 500 kapal maling itu? Itu ketegasan hukum yang nggak kenal kompromi. Terus naik level ke regional, di mana kita mimpin langsung patroli maritim bareng negara-negara ASEAN. Sampai puncaknya, kita dorong advokasi super keras di meja PBB biar nyolong ikan ini resmi diakui sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Intinya, tanpa pedang hukum yang tajam, ekosistem laut kita nggak bakal pernah bisa selamat. Bagian 6, yang terakhir. Akselerasi menuju 2030. Jarum jam ini kan terus muter dan makin mepet ke tenggat waktu 2030. Ditambah lagi tensi politik dunia yang makin panas, bikin kita harus putar otak nyari strategi pamungkas di menit-menit akhir. Buat ngedobrak kebuntuan birokrasi, sekarang kita udah mulai mainin big data dan kecerdasan buatan buat ngawasin proyek secara real time dan transparan. Gak cuma itu, ada juga inovasi keren bernama SDGs Desa, yang fungsinya ngebawa agenda elit global ini turun merakyat sampai ke pelosok desa. Dan buat nyiasatin kurangnya duit atau celah pembiayaan global, ada instrumen finansial cerdas kayak Green Sukuk yang sukses narik miliaran dolar dana seger buat investasi hijau. Ini bukti mutlak kalau tata kelola yang transparan itu kunci buat narik duit investor masuk. Sampailah kita di ujung ulasan. Kalau kita peras semua pembahasannya, apa sih pesan inti yang sebenarnya mau disampaikan? Nah, ada satu benang merah yang sangat jelas, bahwa visi kita soal perdamaian dan keberlanjutan itu nyatanya jauh lebih besar daripada sekedar gencatan senjata militer. Kelestarian hidup di bumi ini menuntut kita buat merdeka seutuhnya dari rasa takut, bebas dari jerat diskriminasi, dan lepas dari ketidakadilan sistemik. Pada akhirnya, inilah esensi moral sekaligus tugas terbesar kita bersama.
Maka dari itu, sebelum kita berpisah, izinkan saya ninggalin satu pertanyaan yang gampang-gampang susah buat dijawab. Kalau pelestarian alam dan nyawa masyarakat rentan, itu benar-benar harus digantungkan pada keadilan hukum dan stabilitas politik dunia yang kondisinya kayak sekarang, menurut Anda, seberapa amankah masa depan satu-satunya rumah yang kita sebut bumi ini? Coba deh dipikir-pikir. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebedah topik seru ini sampai habis, tetaplah kritis, dan sampai ketemu lagi di ulasan berikutnya.